Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi nih bersama Mitra Pudas. Nah, di video kali ini Mitra Pudas mau berbagi info guys, yaitu mengenai masih seputaran uklik Subtiger. Ini masih standar kawan, Subtiger punya saya semuanya masih standar. Nah, kendalanya di sini yaitu di triggernya kawan. Nah, di triggernya ini saat senapan angin sudah dipompa dan kita mau menembak, triggernya itu harus kita tarik kuat-kuat gini kawan, sampai mentok begini. Sampai mentok begini, terkadang pun masih belum bisa nembak itu. Harus lebih keras gini lagi, nekannya lebih kuat begini. Baru ininya bisa nembak kawan. Nah, jadi di sini Mitra Pudas akan berbagi tip atau info bagaimana cara mengatasinya kawan. Ya kawan, sekarang kita langsung buka saja popornya, dan kebetulan tadi baut ini sudah saya buka kawan. Nah sekarang kita buka bagian triggernya kawan. Nah, alat-alat yang kita perlukan dalam mengatasi trigger yang keras, yang susah ditembakin itu kawan, trigger yang suka nyangkut itu, yang pertama itu adalah, nah ini kawan, kikir. Kalau di sini orang sebutnya itu kikir. Nah, biasanya untuk mata sengso, untuk menajamkan mata sengso atau gergaji mesin. Nah, ini dia. Kemudian ada lem, kemudian ada timah kawan. Nah, ini timah. Ini timah biasa buat saya mancing ikan kecil, seperti apa itu, baung keting itu kawan. Kalau di sini orang sebutnya itu ikan ri. Nah, seperti ini kawan ya. Ya kawan, langsung saja kita bongkar triggernya. Oke kawan. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu kawan, cara saya itu yang pertama-tama triggernya ini kita lepaskan kawan. Ini lepaskan, padnya ini kita cabut dulu. Nah, cukup digoyangkan saja sudah lepas. Nah, ininya kita atasi juga kawan. Biasanya itu kawan, triggernya ini kenapa keras, terkadang ininya juga sudah haus ya, atau termakan gitu kawan. Kenapa saya katakan termakan atau haus? Karena ketika senapan itu sudah lama kita beli, sering kita pakai nembak, otomatis ininya kan akan menyentuh ke sini kawan. Nah, mukulin ke sininya. Nah, kan begini cara kerjanya kawan. Nah, begini. Ketika ini kita tembak, triggernya ini akan begini, mendorong ininya. Nah, sehingga ini termaju ke atas kawan. Ininya terdorong ke atas gitu. Jadi itulah kenapa ininya bisa haus atau termakan kawan. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman lihat saja bagian ininya. Nah, itu kawan, nampak ya di sudutnya itu. Di sudutnya ini, nah ini itu termakan kawan. Karena ini tadi
Nah, bagian ininya. Nah, caranya gimana? Yaitu ini fungsi timahnya kawan. Disinilah timah ini berfungsi untuk kita lapiskan ke sini. Kita potong kecil-kecil. Ya. Ini saya singkat saja karena ini sudah saya lapisi timah. Nah, ini kawan lihat sendiri. Nah, itu bagian timah yang sudah saya lem. Nah, timahnya kita letakkan gini, kita kasih lem, dilem pakai lem Korea atau lem apa saja, yang penting dia bisa lengket kawan. Nah, di sini sebanyak 2 lapis kawan. Nah, kita lipat 2 gini, lalu tempelkan sini. Oke, ini sudah saya lem kawan. Kemudian cara yang kedua itu selanjutnya ini kawan. Ini standarnya itu lubangnya itu kecil kawan, ya. Nah, lubangnya ini kecil. Jadi fungsinya kikir ini tadi adalah untuk memperbesar lubang ini. Bagaimana caranya kawan? Nah, kikirnya kita masukkan gini saja. Nah, kita masukkan gini, lalu kita miringkan gini kawan. Nah, kita miringkan gini kikirnya. Ya, kita gesek saja gini kawan. Ini harus dimiringkan kawan kikirnya. Ya. Baru nanti kita balas sedikit gini. Dimiringkan juga. Nah. Kita kikir lagi begini kawan. Kita besarin aja kawan ini lubangnya, miring gini. Nah, nanti kita balas juga sebelahnya gitu, kita buat besarin juga, maksudnya kita miringin juga itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dimiringkan kawan. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri sudah besar itu ya. Nah, itu posisinya miring. Jadi lubangnya ini sudah miring kawan, sudah membesar. Nah, jadi fungsinya ini dibesarkan itu kenapa kawan? Karena standarnya itu kan dia kecil kawan. Jadi ketika kita kompa, ini akan masuk begini kawan. Nah, ibaratnya itu masuk gini. Jadi pas kita nembak itu keras untuk dia keluar kawan. Ya. Jadi ketika ini sudah dilebarkan, dia akan los kawan. Bebas bergerak. Nah, begitulah cara mainnya kawan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya. Jadi ini tidak menyangkut kawan. Kalau dia persegi lubangnya ini, itu membuat dia nyangkut atau keras kawan. Jadi ketika triggernya itu kita tarik begini, dia itu harus benar-benar sampai full begini pun terkadang belum nembak kawan. Oleh sebab itu ininya saya alas pakai timah. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat sendiri, itu timah yang sudah saya lem kan. Nah, sudah saya lem di situ. Nah, kemudian ini tadi kita besarkan. Nah, seperti itu kawan. Dan ketika teman-teman itu membesarkan lubangnya ini, saya kira sudah cukup. Stopin aja kawan. Kita pasang lagi seperti itu ya. Itu terserah kawan. Pokoknya dibesarkan daripada lubang standarnya, dan dirasa-rasa aja mana dirasa kawan sudah cukup, ya sudah saja membesarkan lubang ininya. Dan sekarang langsung kita pasang aja kawan. Dan saya pasang dulu ininya.
Nah, kawan, ininya belum kita pasang ini. Saya skip sebentar kawan. Nah kawan, ini sudah saya pasang. Sekarang kita tinggal pasangkan di itu aja nanti kawan. Nah kawan, ini sudah dipasang kembali. Nanti kita coba tes kawan. Kita tes ya bagaimana hasilnya. Ya kawan, ini sudah saya pompa. Kita lihat kawan, seberapa kerasnya atau lembutnya ini. Nah, itu kawan hasilnya. Sekarang kita pompa lagi. Pompa 3 kali saja kawan, pakai peredam. Nah kan bisa lihat sendiri. Nah sedikit aja kawan. Sebelum itu kita atasi, sebelum diatasi lubangnya itu tadi kita perbesar. Ini waktu nembak itu jauh sekali kawan. Ini sampai gini. Nah tadi perbedaan itu kawan bisa lihat sendiri. Setelah dibesar itu cukup gini aja kawan. Itu sudah nembak. Jadi itulah kawan caranya, cukup menggunakan lem yang kita perlukan, kemudian kikir untuk memperbesarnya, kemudian timah untuk mengganjal bagian ininya tadi kawan. Yang ininya di atas ini tadi, yang berfungsi untuk menekan apa tadi itu yang L-nya begitu, platnya itu, plat L-nya itu. Nah itulah kawan, kenapa saya sarankan tadi pakai timah, kikir, dan lem. Cukup sederhana kawan ya. Oke kawan, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan menonton video ini. Di sini kita sama sekali tidak bermaksud menggurui kawan. Ya. Di sini Mitra Pudas cuman berbagi info, berbagi pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman kita saja kawan. Kita bagikan kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru memiliki senapan uklik atau sudah lama memiliki senapan uklik, tapi ada kendala seperti ini. Ketika ditembakkan triggernya itu jauh begini kawan, sudah mentok pun terkadang masih belum nembak kawan. Nah itu kalau kita nembak, kalau ini sudah mentok belum bisa nembak juga, saat kita tarik lagi, saya yakin ujung laras itu posisinya sudah berubah dari target kawan. Jadi kita menembak pun bisa meleset kawan. Nah tapi kalau ininya nyaman, lembut, tidak keras, tidak nyangkut,
Itu 100% pasti targetnya tepat sasaran kawan. Kawan, terima kasih ya yang sudah selalu setia mendukung channel Mitra Pudas. Sekali lagi, di sini bukan saya menggurui siapapun kawan. Kita hanya berbagi ilmu, berbagi info, kita sharing saja kawan. Oke kawan, terima kasih. Saya ucapkan buat kalian semua, buat kita semua, dan saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai jumpa di video Mitra Pudas yang selanjutnya.